Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Hari Slide saya terlihat semuanya. kita akan tatap muka kuliahnya. Kalau sambil ngomong, terus kayak pribadi. Tolong di unmute dulu ya semua. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai kegiatan akal budi manusia. Sebagai informasi untuk Anda, minggu lalu saya sudah masukkan video untuk pertemuan yang kemarin ya, yang dengan judul bentuk dan bentuk logika. Nah, silakan Anda pelajari ya, video tersebut. Nah, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu kegiatan akal budi manusia. Jadi tidak terputus rangkaian materi yang sudah saya sampaikan kepada Anda, baik dalam bentuk slide, atau dalam bentuk video, atau dalam bentuk buku. Ya. Nah, hari ini kita akan mengupas secara umum tentang kegiatan akal budi manusia, di mana nanti pada pertemuan berikutnya, baru kita akan kupas satu persatu, secara mendetail, tentang kegiatan akal budi manusia tersebut. Nah, saat ini, hari ini, saya hanya memberikan gambarannya secara umum dari kegiatan akal budi tersebut. Ya, kalau kita lihat atau bercermin pada diri kita hari ini, sebenarnya kalau bicara kegiatan akal budi manusia ini adalah kegiatan di mana manusia itu menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya. Nah, dari mana kita tahu manusia itu berpikir? Antara lain adalah dari apa yang dia utarakan, dia sampaikan, atau dia tulis, gitu loh. Nah, jadi jalan pikiran seseorang itu bisa dibaca dari pernyataan-pernyataannya, atau dari kalimat-kalimatnya, atau dari argumentasi-argumentasi yang dia sampaikan, atau kita sampaikan, kalau kita bercermin pada diri kita semua. Ya. Nah, saya juga pernah singgung pada Anda mengenai kekuatan komputer ya sebagai alat pengolah data. Nah, di situ kan otaknya, chipnya itu adalah prosesor. Bagaimana prosesor mengolah input, proses kemudian menjadi output yang bisa kita nikmatin hasilnya dalam bentuk tangkapan layar di monitor komputer. Nah, atas data-data yang sudah kita record ke dalamnya, diproses, misalnya menggunakan software Excel, lalu kemudian hasilnya bisa kita baca. Atau slide PowerPoint ini juga demikian, kita input, kita masukkan, diproses, maka jadilah tampilan slide seperti yang Anda saksikan dari slide perkuliahan kita kali ini. Nah, perlu waktu, perlu jeda. Jadi kalau Anda buka komputer atau buka handphone Anda, itu ada proses yang namanya loading. Nah, loading itu kan proses bagaimana mencocokkan antara input dengan memori atau simpanan pengetahuan yang sudah diinputkan ke dalam di dalam alat-alat kita, misalnya komputer ataupun handphone. Nah, sama, kita manusia juga dibekali oleh Sang Pencipta, Allah, Tuhan, ya. Itu sebuah memori yang disebut dengan otak, ya, yang kemudian kita gunakan akal untuk kemudian kita melakukan kegiatan yang namanya berpikir. Jadi bedanya manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya adalah manusia itu diberikan akal untuk dapat berpikir. Nah, persoalannya kita gunakan atau tidak akal kita itu untuk berpikir. Nah, karena ternyata hari ini tidak sedikit kita mungkin atau orang yang kemudian tidak menggunakan akalnya melihat fenomena-fenomena yang terjadi hari ini dan kemudian mengambil sebuah kesimpulan, ya. Dan kesimpulan itu ternyata tidak melalui sebuah proses penalaran yang benar, sehingga menghasilkan narasi-narasi yang menyesatkan. Nah, itulah yang kita kenal dengan era media sosial sekarang, berita-berita hoax, ya kan? Berita-berita hoax itu kan kesimpulannya diambil tanpa melalui sebuah proses pemikiran yang tepat. Atau jangan-jangan tidak ada upaya untuk melakukan proses penalaran, tapi langsung mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya akhirnya menjadi sesat. Nah, misalnya, belakangan mungkin ada di antara Anda yang ikutan protes terhadap Undang-Undang Omnibus Law.
Nah, sehingga kemudian menentang untuk Omnibus Law itu dibatalkan ataupun dibuat perpu oleh Presiden. Padahal apa yang Anda simpulkan untuk kemudian membatalkan Omnibus Law itu, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, tidak pernah Anda bahas, tidak pernah Anda diskusikan, tidak pernah Anda telaah satu persatu, pasal demi pasal. Nah, yang Anda lakukan hanya mendengar cerita dari orang lain atau kemudian melihat tampilan berita-berita dalam bentuk pointers-pointers saja, tanpa pernah melakukan verifikasi atau mencocokkan apa yang disampaikan itu dengan kenyataan yang ada di dalam rancangan undang-undang ataupun undang-undangnya, kalau memang kita sudah bisa memperolehnya dalam bentuk yang utuh. Apa sebenarnya? Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba kesimpulannya adalah tolak Omnibus Law. Nah, itu juga menjadi sesat. Ya, kita bisa menjadi sesat ketika tidak melalui sebuah rangkaian proses cara berpikir yang benar dengan menggunakan akal. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati hari ini. Nah, itulah kenapa kemudian logika atau dasar logika, mata kuliah dasar logika, itu diantarkan kepada Anda di awal-awal semester ini, di semester 1. Kenapa? Karena supaya Anda mampu menggunakan akal Anda untuk melakukan proses berpikir sebagai manusia. Ya. Nah, normalnya manusia itu ya berpikir dengan akalnya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata proses berpikir itu ada beberapa tahapan atau ada beberapa tingkatan yang tanpa pernah kita sadari mungkin ya. Kita tahunya sudah menghasilkan dalam wujud kalimat, kata-kata yang terlontar dari mulut kita menjadi bahasa, lalu kemudian menjadi tulisan-tulisan, ya, tanpa mungkin kita pernah mereview. Sebenarnya proses ini sama kayak proses komputer, ya kan? Ada proses penginputan, ada pemrosesan, lalu kemudian ada proses output, nah, lalu baru bisa dinikmatin dan dimengerti, dipahami. Nah, oleh karena itu kita coba kupas dulu satu persatu. Walaupun ini sifatnya umum karena nanti secara mendetailnya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, ini gambaran secara umumnya. Ya. Gambar secara umumnya diagram kegiatan akal budi manusia. Nah, Anda lihat di sini bahwa akal budi manusia itu bekerja mulai dari tahapan pertama sampai tahapan kedua, lalu tahapan ketiga. Ternyata terbagi 3. Ya. Tahap pertamanya itu kegiatan akal budi disebut dengan aprehensi sederhana. Ya. Aprehensi sederhana ini menghasilkan yang namanya konsep. Ini konsep. Ya. Nah, wujudnya apa? Kata. Jadi kata-kata yang terlontar dari mulut kita atau kemudian kata-kata yang Anda tuliskan dalam kertas dalam bentuk tertulis, ya, verbal ataupun tertulis, itu adalah merupakan hasil dari kegiatan akal budi kita tahap pertama yang disebut dengan aprehensi sederhana. Ya, menghasilkan yang namanya konsep. Wujudnya adalah kata. Oke. Lalu kemudian tahap keduanya adalah keputusan. Kegiatan tahap kedua adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan itu menghasilkan yang namanya proposisi, pernyataan, statement, gitu ya kalau bahasa lainnya. Tapi di dalam logika nanti kita akan menggunakan istilah proposisi. Bentuknya apa? Bentuknya kalimat. Kalau Anda lihat di sini kayak belajar bahasa Indonesia nih Pak, kan? Kata dirangkai dengan kata menjadi kalimat, ya kan begitu. Makanya nanti kita tidak menggunakan istilah kalimat, tapi menggunakan istilah proposisi. Alasannya kenapa nanti saya bahas. Ya. Nah, kemudian tahap ketiga itu adalah penalaran. Nama kegiatannya penalaran. Ya, kegiatan akal budi tahap ketiga itu adalah menalar atau penalaran. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan inferensi. Inferensi itu apa? Kesimpulan. Inferensi itu adalah kesimpulan. Ya. Nah, wujudnya apa? Argumen. Bentuknya argumen atau wujudnya ya, itu adalah argumen. Nah, jadi kalau Anda lihat yang tengah ini adalah wujudnya. Yang bawah ini adalah hasilnya. Ya kan? Outputnya, nah ini wujudnya atau bentuknya yang tengah ini. Ya, saya ulang lagi.
Tahap pertama, nama kegiatannya aprehensi sederhana. Ya, aprehensi sederhana ini menghasilkan yang namanya konsep. Konsep ini wujudnya kata. Ya. Lalu pada tahapan kedua adalah keputusan. Keputusan itu hasilnya adalah proposisi, wujudnya adalah kalimat. Ya. Tahap ketiga itu adalah penalaran. Nah, penalaran itu hasilnya adalah inferensi. Inferensi itu kesimpulan, bahasa lainnya. Ya. Lalu kemudian bentuknya apa? Argumen. Oke. Oke. Kita kupas satu persatu. Nah, apa yang disebut dengan kegiatan akal budi manusia pada tingkat pertama? Ya, atau disebut dengan aprehensi sederhana. Yaitu akal budi melihat, mempersepsi, menangkap, atau mengerti sesuatu atau objek secara langsung melalui panca indera dan kegiatan berpikir. Dan dengan apa adanya menghasilkan gagasan tentang satu objek. Nah, ya, jadi panca indera kita dengan mata misalnya, ya, dengan penciuman, dengan pendengaran, dengan indera perasa dan indera peraba, ya, misalnya, mempersepsikan, menangkap atau mengerti tentang satu objek tertentu, lalu kemudian menghasilkan sebuah gagasan tentang objek. Ya. Tapi dalam proses ini ada keterlibatan memori kita, ya, akal kita, yang menyimpan semua pengetahuan yang kita peroleh melalui panca indera. Jadi apa yang kita ketahui itu kemudian diproses dan disimpan di dalam memori kita, sehingga menyimpan yang namanya esensi dari sebuah objek. Anda mampu menyebutkan sesuatu objek, baik yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, Anda cium, ya, Anda raba, karena ada pengetahuan awal yang sudah pernah Anda punya pengalaman, lalu kemudian esensinya itu Anda simpan di dalam memori Anda. Kalau di handphone kan ada memori handphone, kalau di komputer ada memori komputernya, menyimpan. Ya. Oke. Gagasan yang terbentuk di dalam akal budi manusia itu melalui sebuah proses yang namanya abstraksi. Akal budi menangkap atau memahami esensi dari objek. Jadi misalnya mata Anda melihat sebuah benda yang kita sebutlah namanya mobil. Nah, dari jauh Anda tahu bahwa itu adalah mobil. Mobilnya mobil pickup, gitu ya. Nah, mobil bak terbuka belakangnya. Nah, dari mana Anda bisa menyebutkan, oh itu mobil pickup? Ya. Karena apa yang Anda lihat itu esensinya sudah ada di dalam memori kita. Ya. Sehingga akal budi kita memproses dan kita bisa menyebut itu namanya mobil pickup. Pernah tidak satu ketika Anda melihat sebuah objek atau merasa sebuah objek, merasa dengan lidah Anda, mencium misalnya satu bau tertentu, yang kemudian Anda tidak mampu menyebutkannya apa itu. Nah, saya yakin pasti Anda pernah mengalami hal itu. Atau Anda lihat dengan mata, tapi Anda tidak mampu menyebutkan itu apa. Nah, bisa jadi esensi dari objek itu belum tersimpan atau terrekod di dalam otak kita, di dalam memori kita. Sehingga akal budi tidak mampu memprosesnya. Nggak ketemu gitu kan apa itu. Nah, karena memang syaratnya adalah harus ada pengetahuan awal terlebih dahulu tentang objek itu. Nah, setelah diketahui, baru kemudian diproses dan dipahami, sehingga tersebutlah oleh kita. Ya. Oh, itu mobil. Oh, itu pohon misalnya. Oh, itu sapi. Oh, itu motor, dan lain sebagainya. Apa yang terlihat? Apa yang dirasakan? Oh, itu asin. Garam itu asin. Ya. Oh, baunya busuk. Oh, baunya wangi. Parfum ini merek X. Ya, misalnya. Oh, permukaan lantai itu kasar. Dan sebagainya. Nah, jadi melalui panca indera, diabstraksi, dan Anda mencoba memahaminya menggunakan akal budi. Nah, hal-hal yang sudah
diproses oleh akal budi kita menghasilkan yang namanya konsep. Tadi konsep mobil, ya. Kenapa? Oh, Anda lihat ada bannya, ada 4, ada setirnya, mungkin kan. Lalu kemudian ada baknya. Oh, ini mobil bak terbuka atau mobil pickup. Nah, keluar dari mulut Anda dalam bentuk konsep. Walaupun wujudnya kata. Jadi misalnya contohnya Anda lihat, oh ada objek, ada daun warna hijau, ada batang pohonnya. Ya kan? Ditiup angin lambai-lambai. Oh, itu pohon misalnya. Ya. Katanya pohon, POHON, pohon katanya. Tapi kita tidak menyebutnya sebagai kata, melainkan kita menyebutnya sebagai konsep pohon. Wujudnya memang yang keluar dari mulut kita adalah kata, atau kita tulis. Kalau ada kuis-kuis itu kan biasanya suruh nyebutin apa tuh yang Anda ketahui, suruh tulis. Nah, misalnya ada tulis pohon, ya kan? Dengan lambang huruf POHON yang sudah kita sepakati bersama. Maka keluarlah katanya dalam bentuk lisan pohon. Gitu. Ya. Jadi untuk menghasilkan yang namanya kata pohon atau apapun yang misalnya saya dari tadi ini ngomong terus nih, ngoceh terus, ya kan? Keluar bermacam-macam kata-kata sudah berapa banyak kata tadi yang keluar dari mulut saya, itu merupakan sebuah proses hasil berpikir, ya. Akal budi kita yang memproses pengetahuan yang sudah tersimpan dengan objek yang sedang dilihat. Ya, saya sekarang sedang melihat slide di depan mata saya, ya. Di laptop saya ada slide, dan kemudian yang saya baca itu lalu diproses oleh memori saya sehingga keluarlah kalimat-kalimat yang dari mulut saya ini, kata-kata yang keluar, ya. Nah, ini kegiatan akal budi tingkat pertama. Baik, slide berikutnya. Nah, ini contoh misalnya konsep tentang sebutan manusia, ya. Saya, katanya saya, gitu ya. SAYA, kata saya. Ya, ini katanya. Konsepnya ada konsep saya. Ya. Saya itu apa? Kan gitu. Lalu kemudian konsep tentang aktivitas tertentu, misalnya belajar. Nah, orang mungkin akan melihat Anda, misalnya saya coba sapa dulu Tasya. Tasya Bukti Indriani. Oke. Tasya sedang berada di mana sekarang? Lagi sambil kerja ya? Enggak? Enggak, Lagi di mana tuh? lagi di konser. Oke. Ketika Tasya hari ini sedang menghadapi handphone ya? Pakai headset nggak? Enggak ya? Pakai headset. Sambil mendengarkan. Orang mungkin sudah tahu bahwa konsep yang terjadi hari ini ketika orang lihat Tasya itu, oh Tasya sedang kuliah gitu ya? Iya, Pak. Oke, di situ ada sama siapa aja? Sama teman? Enggak, sama abang. Oh, sama abang. Abangnya tahu, oh Tasya sedang kuliah. Tapi kalau dulu, waktu zaman belumnya media sosial ataupun ada Zoom meeting seperti ini, orang pasti lihat kalau kita pakai headset, oh lagi dengerin musik, ya kan gitu. Iya. Konsepnya seperti itu. Nah, itu konsep. Nah, tapi wujudnya itu kata yang keluar. Oh, sedang kuliah, kan gitu. Sedang kuliah, kuliah. Kalau dulu kan kuliah itu konsepnya ada di dalam ruangan, tapi hari ini ternyata kuliahnya bisa melalui virtual. Konsep, ya. Nah, gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Saya ulang lagi nih. Aprehensi sederhana adalah tindakan akal budi yang menangkap atau mengerti sesuatu tanpa mengiyakan atau menyangkal. Jadi konsep itu tanpa diiyakan, tanpa disangkal. Pohon, mobil, handphone, dan lain sebagainya. Tentang objek-objek tersebut. Itu kan nggak pakai disangkal atau diiyakan. Gitu ya. Oke. Nah, intinya setiap objek itu pasti ada namanya esensi. Nah, itu di bawah itu. Objek formalnya. Ya, objek materialnya adalah apa yang ditangkap atau dilihat oleh panca indera kita. Lalu kemudian diproses oleh akal budi kita. Nah, oleh karena itu ada esensi. Esensi itu adalah sifat pokok. Loh kok kita tahu itu namanya pohon, loh kok kita tahu itu namanya mobil? Ya, karena dari setiap objek itu ada esensinya.
esensi yang ditangkap oleh akal budi dan kemudian dikonfirmasi dengan pengetahuan yang tersimpan di dalam memori kita, maka berhasil mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau orang sudah sampai nggak bisa mengeluarkan kata-kata lagi, berarti ada persoalan dalam akal budinya. Begitu kan? Atau ketika melihat sebuah objek tertentu, dia nggak mampu menyebutkan objek itu apa. Nah, itu berarti ada masalah tuh. Apakah otaknya yang masalah, apakah jalan pikirannya yang masalah, atau orang yang bermasalah. Nah, maka kadang-kadang kita kan sering bilang, oh nggak nyambung misalnya. Atau kadang-kadang ada juga istilah lola, loading lambat katanya kan. Nah, itu merupakan sebuah bukti bahwa ada sebuah proses berpikir. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, penjelasan detailnya, esensi adalah apa yang bagi akal budi, terutama secara niscaya, merupakan idea tentang hal itu. Idea tersebut di dalam akal budi dirumuskan dalam suatu konsep, ada dalam alam pikiran kita. Nah, menghasilkan produk, ya, produknya adalah konsep dari kegiatan aprehensi sederhana. Ya. Oke, ini misalnya konsep seekor sapi, imajinasi tentang seekor binatang yang punya ciri-ciri khas yang dimiliki seekor sapi. Ya, saya mau sapa dulu Yuanda Medi Saputra. Yuanda ini di posisi di mana Yuanda? Di Tanjung Pinang atau di mana? Di Tanjung Pinang, Pak. Tanjung Pinang ya. Oke. Slide-nya kelihatan, Yuanda? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Gambar apa tuh, Yuanda? Gambar sapi, Pak. Sapi. Kok Yuanda bisa bilang itu sapi? Apa sih yang tangkap pertama-tama dari gambar sapi itu? Sehingga tahu itu sapi. Badannya besar, Pak. Badannya besar. Yang ini kecil yang ini. Yang satu lagi yang putih. Tapi kan, Pak, kelihatan yang besar dulu, Pak. Oh, nah, terus kalau ada gajah itu besar. Kenapa gajah dia? Kenapa bukan sapi? Kalau gajah itu, Pak, ada gadingnya. Kalau sapi kan enggak, Pak. Oh gitu. Saya tengok di dalam ruangan ini ada yang badannya besar. Apa itu sapi? Bukan, Pak. Bukan. Jadi apa sebenarnya esensi yang kita lihat sehingga kita bisa bilang itu sapi? Atau kakinya 4, Pak? Kakinya. Ya kan gitu. Kalau kakinya 4, meja kakinya 4 juga, tapi bukan sapi, meja. Nah, jadi itulah konsep, gitu ya. Kita bilang sapi. Sapi di situ hurufnya S-A-P-I, nyebutnya sapi. Ya. Tapi konsepnya beda, karena meja, M-E-J-A, kakinya 4 juga, tapi meja. Nyebutnya meja, konsep meja. Bukan katanya meja, kata meja, ya, tapi konsep tentang meja. Konsep tentang sapi. Tapi ternyata ada juga yang bunyinya sama, hurufnya sama, ya. Tapi ternyata konsepnya beda, gitu. Konsepnya beda, ya. Nah, misalnya kata bisa, hurufnya B-I-S-A, bisa. Nyebutnya juga sama, bisa. Nggak pakai logat-logatan, ya. Nggak pakai logat-logatan. B-I-S-A. Tapi sekarang saya tanya dulu. Wan Suryani, monitor. Ya, Pak. Oke. Apa itu bisa? Bisa itu dapat. Bisa itu dapat. Pasti, Pak. Ya. Bisa itu dapat, ya. Tapi ada bisa ular. Racun, gitu loh. Ya, kalau itu sih lain lagi. Nah, tadi kan saya bilang bisa. Apa yang bisa? Kenapa langsung bisa itu dapat? Padahal bisa itu ada racun. Padahal hurufnya sama. B-I-S-A, lalu kemudian nyebutnya juga sama. Nah, maksudnya bahwa kita nggak bisa menyebut hasil dari aprehensi sederhana itu dengan sebutan kata. Wujudnya saja kata bisa. Tapi konsepnya, nah kita lihat konsepnya.
Nah, konsep bisa ular itu racun, konsep bisa aktivitas itu kita mampu melakukan. Nah, kan begitu. Ya. Nah, itu aprehensi sederhana. Jadi konsep itu bisa lebih dari 2 kata, tidak hanya 1 kata. Gitu ya. Nah, makanya kita tidak menyebutnya kata, tapi konsep nantinya. Walaupun wujudnya adalah kata. Baik, kita lanjutkan. Kegiatan akal budi tingkat 2 adalah kegiatan yang menghubungkan satu kata dengan kata lainnya menjadi yang namanya kalimat. Gitu ya. Nah, atau keputusan di situ. Kegiatannya adalah kegiatan mengambil keputusan. Dalam wujudnya adalah menghasilkan yang namanya proposisi atau pernyataan. Proposisi atau pernyataan. Nah, statement, ya, kita sering dengar istilah statement atau proposisi. Nah, di sini penjelasannya. Manusia mulai mengelompokkan dan mempersatukan 2 konsep dengan jalan mengiyakan atau mengafirmasi atau memisahkan, menegasi antara subjek dengan predikat. Subjek dan predikat. Gitu. Jadi ketika kata dihubungkan dengan kata, berarti kata yang satu berkedudukan sebagai subjek, kata yang berikutnya sebagai subjek. Nah, maka jadi kalimat dia. Tapi kita dalam logika ini tidak menyebutnya kalimat nanti, tapi menyebutnya adalah proposisi. Walaupun wujudnya adalah kalimat. Wujudnya kalimat. Tapi dalam logika yang kita gunakan adalah proposisi. Karena apa? Karena tidak semua kalimat itu proposisi. Yang kita gunakan nanti adalah proposisi. Ini dulu, matiin dulu ini. Halo. Gitu. Di rumah papan, tahu rumah papan sebelah kiri paket. Tolong itu dulu, unmute. Depan surau. Kak, mic-nya Kak. Ya, itu kan rumah nomor 91 kan, ketok aja. Untung, mic untung. Tung. Ya. Kak Novi, mic-nya Kak. Oke. Ya. Jadi ketika konsep yang satu kita hubungkan dengan konsep yang lainnya, ya, maka membentuk yang satu mengiyakan atau yang satu menyangkal yang satunya. Nah, itulah dalam bentuk kalimat itu ada subjek, ada predikat. Ya kan? Nah, subjek dan predikat dihubungkan dengan jalan disusun sehingga mewujudkan sebuah penilaian. Apakah kedua konsep ini sama atau tidak? Apakah konsep yang satu termasuk ke dalam konsep yang lain atau tidak? Nah, sehingga keputusannya dinyatakan. Nah, jadi keputusannya dinyatakan. Konsep yang satu itu predikat mengiyakan atau menyangkal konsep yang lain atau subjek. Misalnya, contoh di bawah ini, saya rajin belajar. Afirmasi. Ya. Rajin belajar. Ya kan? Belajar ini predikatnya. Kan gitu. Rajin belajar ini predikatnya. Saya ini subjeknya. Nah, apakah saya rajin belajar? Kan begitu. Afirmasi, ya. Nah, jadi rajin belajar mengiyakan saya di sini sebagai subjek. Konsep saya dan konsep rajin belajar. Rajin belajar ini kan satu konsep. Ya, terdiri dari 2 kata. Oke. Atau saya tidak rajin belajar, menegasi. Gitu ya. Nah, bentuknya adalah proposisi. Ya, atau kalimat. Baik. Misalnya ini, manusia adalah makhluk rasional. Ada konsep makhluk rasional mengiyakan konsep manusia. Jadi yang namanya makhluk rasional itu ya manusia. Ya. Jadi posisi makhluk rasional di sini mengiyakan konsep manusia. Subjeknya adalah manusia, makhluk rasional adalah predikat. Jadi menghubungkan antara manusia sebagai konsep dengan makhluk rasional sebagai konsep, maka jadilah dia kalimat atau proposisi. Ya. Nah, namun tidak semua kalimat itu adalah proposisi. Karena yang dikatakan proposisi itu hanya kalimat yang deklaratif. Kalimat deklaratif itu kalimat yang bagaimana? Itu kalimat yang bisa diiyakan atau bisa disangkal. Ya.
Karena kalau kalimat itu adalah kalimat tanya, misalnya, kalimat tanya jawabannya tidak bisa diiyakan atau tidak bisa disangkal. Mau pergi kemana Anda pagi-pagi sekali? Kan ke pasar. Jawabannya bukan iya atau tidak. Maka kalimat tanya bukan proposisi. Atau kemudian, semoga Anda semua selesai mata kuliah dasar logika ini akan selamat sampai tujuan kalau nanti pergi ke suatu tempat. Semoga. Kita nggak bisa pastikan iya atau tidak. Maka kalimat harapan juga tidak bisa dikatakan sebagai proposisi. Karena dia tidak deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang bisa diafirmasi atau bisa dinegasi. Negasi itu disangkal, afirmasi itu diiyakan. Atau kalimat yang mengandung keinginan. Nah, ini tidak pernah mengandung yang namanya proposisi. Gitu ya. Jadi proposisi itu adalah kalimat yang dapat dibuktikan. Walaupun dari pernyataan itu kita sudah bisa tahu, ya, tanpa perlu membuktikannya, kebenaran ataupun penyanggahannya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan proposisi. Nah, ini contoh-contoh beberapa kalimat yang nanti Anda bisa pelajari mana yang proposisi, mana yang bukan proposisi. Gitu ya. Anda lihat, kalau dia bisa diiyakan atau bisa disangkal, berarti dia adalah proposisi. Berarti dia kalimat deklaratif. Tapi kalau dia itu adalah kalimat yang ternyata tidak bisa diiyakan atau tidak bisa disangkal, maka dia bukan kalimat deklaratif. Contohnya di sini. Saya mencoba menginsafkan mereka supaya jangan berpendirian picik seperti itu. Saya mencoba. Nah, ini kan sebuah harapan. Tidak bisa diiyakan atau tidak bisa disangkal. Contoh ya, saya ulang lagi. Mudah-mudahan mereka tiba besok pagi. Mudah-mudahan mereka tiba besok pagi. Kan jawabannya tidak bisa iya atau tidak, karena tidak pasti. Nah, jadi kalimat deklaratif itu tanpa perlu kita membuktikan, jawabannya sudah bisa kita ketahui, ya atau tidak. Hanya dua saja, ya atau tidak. Nah, contoh. Ya, saya kasih contoh. Semua manusia akan mati. Ya atau tidak? Ya. Ya. Bisa diiyakan ya, atau bisa juga Anda sangkal. Tidak, Pak. Ya, adalah. Berarti bukan manusia ya, mungkin kan? Nah, semua manusia akan mati. Itu statement, pernyataan. Itulah proposisi. Kenapa? Karena kalimat itu deklaratif. Apakah perlu Anda buktikan bahwa yang namanya manusia itu akan mati? Tanpa Anda harus buktikan, manusia akan mati kan? Kalau namanya manusia, kecuali Anda jin mungkin. Tak mati-mati lah mungkin. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat deklaratif atau proposisi. Nanti kita akan gunakan istilah proposisi. Jadi di dalam logika, kalimat itu nanti wujudnya proposisi. Tapi tidak semua kalimat itu adalah proposisi. Ini catatannya ya. Karena hanya kalimat deklaratif lah yang bisa dikatakan sebagai proposisi. Di luar kalimat deklaratif, berarti tidak proposisi. Oke. Lalu kegiatan akal budi tingkat ketiga. Disebut apa? Disebut penalaran. Penalaran adalah kegiatan akal budi yang menghubungkan antara satu proposisi dengan proposisi lainnya. Di situ nanti ada disebut dengan proposisi anteseden, dihubungkan juga dengan proposisi anteseden, maka menghasilkan sebuah proposisi baru yang disebut dengan proposisi konsekuen. Atau konsekuensinya, kan gitu. Menjadi sebuah kesimpulan. Jadi konsekuen itu adalah kesimpulan. Nah, rangkaian daripada proposisi-proposisi tersebut, itulah yang disebut dengan argumen. Ya, argumen. Kegiatannya disebut dengan penalaran. Ya. Nanti bentuknya apa? Silogisme wujudnya nanti. Nanti kita akan
pelajari juga yang disebut dengan silogisme. Nah, jadi penjelasan di situ ya, Anda lihat akal budi manusia melihat, memahami sekelompok proposisi atau anteseden, atau nanti kita akan gunakan namanya premis. Jadi proposisi-proposisi atau kalimat-kalimat deklaratif itu nanti kita akan gunakan juga istilahnya yang disebut dengan premis. Ini ya. Nah, selanjutnya akal budi menarik atau membentuk sebuah proposisi baru. Jadi proposisi-proposisi itu dihubung-hubungkan, maka akan diambil sebuah proposisi baru yang disebut dengan kesimpulan atau proposisi konsekuen. Nah, penalaran adalah kegiatan atau proses yang mempersatukan antara anteseden dan konsekuen. Nah, ketika sudah disatukan, jadilah yang namanya argumen. Gitu ya. Penalaran atau jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Nah, suatu proses berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis. Ya. Anteseden dan menghasilkan sebuah proposisi baru yang disebut dengan proposisi konsekuen. Itulah yang disebut dengan argumentasi. Jadi kalau kita sering menggunakan istilah argumentasi, maksudnya itu adalah kita sedang berupaya melakukan menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya, lalu berupaya menarik sebuah kesimpulan. Jadi kalau Anda bilang Anda sedang beradu argumen atau mengemukakan sebuah argumentasi, berarti akan ada kesimpulan yang dihasilkan dari proses tersebut. Namanya proses penalaran. Ya, hasilnya adalah argumen. Jadi yang namanya argumen itu ada hujah-hujah, ada statement-statement yang dihubung-hubungkan, lalu kemudian menghasilkan sebuah proposisi baru yang disebut dengan proposisi konsekuen atau disebut dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu sudah ada di dalam pernyataan-pernyataan awalnya. Gitu. Nah, saya sambung contoh yang tadi. Tadi kan contohnya adalah semua manusia akan mati. Gitu ya. Saya mau cari salah satu manusia dari grup ini. Nike Puspita. Nike Puspita ada atau cuma gambar fotonya aja? Nah, oke Nike. Saya ambil contoh ya. Semua manusia akan mati. Oke. Nike Puspita manusia. Iya. Ya, Manusia ya. Ada saksinya bahwa Nike Puspita manusia? ada. Ada. Siapa? Ya. Bapak sendiri sama kawan-kawan. Kan saya belum pernah jumpa, baru kelihatan di virtual ini. Jejak nggak itu tanah? Oke. Saya ulang lagi. Satu proposisinya. Ya, sebagai contoh. Semua manusia akan mati. Nike Puspita adalah manusia. Maka Nike Puspita akan mati. Ya atau tidak? Iya, Ya. Mau marah? tidak. Perlu dibuktikan bahwa Nike Puspita akan mati? Tidak, Pak. Nah, kesimpulannya, kebenarannya sudah ada di dalam rangkaian proposisi itu. Jadi kesimpulannya nggak lari dari mana-mana. Ya kan? Jadi Iya. jalan pikiran seperti itu. Kesimpulan yang menyatakan bahwa maka Nike Puspita akan mati, itu diambil dari proposisi-proposisi yang dihubungkan tadi. Apa aja? Semua manusia akan mati. Nike Puspita adalah manusia. Kesimpulannya, Nike Puspita akan mati. Jadi kesimpulan itu dibuat tidak lari dari mana-mana, gitu loh. Tapi dari proposisi-proposisi yang sudah ada, dihubungkan, maka menghasilkan yang namanya kesimpulan. Itulah cara berpikir yang sehat. Nah, tapi kan tadi, seperti yang saya bilang tadi, hari ini banyak orang menyebarkan berita hoax, buat status-status, kesimpulan saja, tapi tidak dilandasi dari sebuah proposisi-proposisi atau dari fakta-fakta yang ada, baru kemudian diambil kesimpulan. Nah, bisa jadi orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang memang tidak memahami logika. Nah, oleh karena itu, maka kenapa Anda harus mempelajari dasar logika di semester 1 ini? Supaya ke depannya atau dengan kondisi hari ini ada banyak macam opini ataupun
narasi-narasi yang kita terima, karena hari ini sudah canggih zamannya. Kalau dulu kita belajar hanya menggunakan buku saja, tapi hari ini kan kita menggunakan media belajar itu macam-macam. Ada media sosial, ada melalui internet, ada Google, dan sebagainya. Namun, kita juga harus membekali diri kita dengan keterampilan berpikir. Nah, keterampilan berpikir itu kita peroleh dari mana? Dari mata kuliah dasar logika ini. Kenapa? Karena dasar logika inilah yang akan mencoba untuk melatih kita mampu melakukan sebuah proses berpikir yang benar. Jadi berpikir itu ada aturan mainnya, ada tata caranya. Satu kesimpulan diambil tidak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi kesimpulan. Nah, tapi tentu ada sebuah proposisi-proposisi awal yang kemudian saling berhubungan, maka menghasilkan sebuah proposisi baru yang disebut dengan kesimpulan. Ujung-ujungnya nanti, Anda mau jadi sarjana kan harus bikin skripsi. Mata kuliah logika inilah berkontribusi untuk Anda bisa mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah rangkaian proses ilmiah, penelitian. Penelitian itu kan dilakukan untuk menemukan fakta-fakta. Nah, fakta-fakta itulah yang disebut dengan proposisi-proposisi. Dihubungkan satu fakta dengan fakta lainnya, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Itu juga yang prakteknya Anda bisa lihat misalnya di persidangan. Pak Hakim, ya kan? Pak Hakim itu kan harus memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Bahkan orang bilang bahwa Pak Hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Ya kan? Nah, dia menyimpulkan dari fakta-fakta yang disampaikan baik oleh jaksa penuntut umum, ya, lalu kemudian dari pembelaan pengacara, lalu kemudian eksepsi dari terdakwa, pembelaan diri terdakwa. Nah, lalu hakim mengambil kesimpulan, menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, baik yang disampaikan pengacara, terdakwa, ataupun jaksa penuntut. Lalu disimpulkan oleh hakim, apakah orang itu bersalah atau tidak. Ada apa-apa Itu ya contoh. Allah. Tolong di-mute dulu ya. Aku nggak gitu. Tolong di-mute dulu. Ya, Mut. Ya. Oke. Itu ya. Nah, itu contoh. Jadi, seorang hakim atau seorang polisi untuk meneruskan sebuah kasus yang telah dia periksa, atau kalau di kepolisian itu ada istilah namanya penyidikan, menyimpulkan bahwa satu kasus itu layak untuk diteruskan ke persidangan dengan dilimpahkan ke kejaksaan, ya berdasarkan dari fakta-fakta yang dia temukan. Dihubungkan satu dengan fakta lainnya, menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, itulah yang namanya disebut dengan penalaran. Ya. Baik. Nah, itu kira-kira gambaran secara umum menyeluruh mengenai materi kita tentang kegiatan akal budi manusia. Jadi sebenarnya mata kuliah logika ini akan mengupas bagaimana kegiatan akal budi manusia mulai dari aprehensi sederhana, kemudian mengambil keputusan, sampai dengan melakukan penalaran, menghasilkan sebuah kesimpulan. Ujung-ujungnya nanti kita akan bahas, kita akan menguasai sebuah pemahaman bahwa logika ini memisahkan, memberikan kita pemahaman bagaimana cara berpikir yang benar. Dengan cara ada dua, induktif atau deduktif. Ya, di slide sebelumnya atau materi-materi sebelumnya saya sudah pernah sampaikan soal induktif dan deduktif. Gitu ya, untuk mengambil sebuah kesimpulan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, atau kalau tidak bisa menanyakan secara langsung, Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di Google Classroom. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Pak, saya ingin menyampaikan tadi teman dari sosiologi atas nama Albayati, beliau tinggal di Terempak Pak sekarang. Oke. Nah, untuk masuk ke Zoom hari ini beliau terkendala Pak karena sinyalnya kurang bagus Pak. Oke. Nggak masalah, nanti video ini bisa saya share di Google Classroom ya.
Baik, tolong terima sampaikan kasih ya. Pak. Oke. Jadi nanti ada rekaman video ini, silakan dia ikutin pertemuannya. Dan slide juga saya sudah sampaikan di Google Classroom ya. Jadi informasikan ke teman-teman yang gagal bergabung di Zoom meeting, kita punya backup ada di Google Classroom. Untuk absennya gimana Pak yang tidak masuk Zoom hari ini? Absennya kan bisa isi di situ kan, ada linknya juga kan. Baik Pak, terima kasih Pak atas Oke. informasinya. Baik, begitu dulu ya pembahasan kita pada siang hari ini. Hal-hal yang belum bisa kita diskusikan, silakan Anda lanjutkan di ruang Google Classroom ya. Nah, Anda tuliskan saja di situ untuk bisa nanti saya jawab. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Kita ambil screenshot dulu ya. Silakan videonya dibuka, saya screenshot. Untuk Kewok belum mandu. Silakan malu-maluin. videonya Anda buka untuk saya ambil screenshotnya. Baik, ini halaman pertama dulu. Bentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Bentar ya. Marlisa Avianti, videonya bisa buka. Margareta, Nurlia, Abelia, silakan dibuka videonya. Sebentar sebelum kita tutup. Abelia, Sakinah, Margareta, Untuk Tasya, Abelia, Marlisa, Sakinah, Margareta. Tolong dibuka videonya. Kalau enggak ter-screenshot dengan kondisi tidak hidup nanti. Novia Anggra ini ada videonya. Oke ya, yang tidak ada berarti ter-screenshot tanpa gambar nih. Oke, baik, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa kembali. Saya tutup Zoom meeting kita pada hari ini.